Kita sudah dengar rekaman terkait dengan percakapan Yosef dengan sejumlah orang, termasuk juga YouTuber yang berada di Subang, terkait dengan pelaku kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang. Rekaman tersebut semuanya dilakukan sebelum Yosef ditetapkan sebagai tersangka, yang itu artinya kurang lebih ya sebulan lalu ya Yosef baru menjadi tersangka. Tetapi di masa-masa kegelapan itu, aku lihat ada beberapa pattern ya atau polanya tuh kelihatan banget bahwa Yosef berusaha untuk membuat opini dan juga mengarahkan untuk membahas orang-orang tertentu dengan alasan-alasannya dia. Nah, salah satu yang paling banyak juga dia sebutkan berkali-kali, termasuk juga pada saat menelpon aku pribadi, nama yang sering dia sebutkan adalah keluarga dari pihak sang mantu, yakni adalah istri dari Yoris, adalah Yanti. Yosef dalam keterangannya salah satunya di beberapa pembahasan mengenai rekaman tersebut, Yosef juga bilang bahwa Yanti, mantu saya itu orang yang paling iri sekali sama Amel. Iri dalam hal apa ini? Iri dalam segi penghasilan atau iri gara-gara mobil Yaris yang baru dibeli? Karena di waktu kejadian tersebut kan, ya, ada salah satu cerita dikatakan sebelum terjadinya hari naas tersebut, Amel itu sempat belajar naik mobil Yaris yang baru dibelinya. Apakah iri gara-gara punya mobil tersebut sementara Yoris nggak punya mobil, tapi Amel dibelikan mobil? Apakah itu yang dimaksudkan oleh Yosef mengarah ke sana? Tetapi yang dikatakan Yosef adalah Yanti adalah orang yang sangat iri sama Amel, mengenai make up, mengenai baju, mengenai perhiasan, mengenai banyak hal, itu disebutkan oleh Yosef. Gak cuma Yanti sebenarnya, tapi juga Yosef beberapa kali pun berusaha untuk membuat narasi dari pihak keluarga Yanti, mulai dari kakak. Aku masih ingat banget, Yosef juga pernah ngobrol dengan aku, ya aku dengarkan saja. Gimana Pak? Iya Bang Anjas, coba deh, ini yang harus diteliti lebih dalam untuk cari tahu pelakunya adalah keluarga dari pihaknya Yanti gitu. Mertuanya Yoris terus dicek, kakaknya Yanti dan sebagainya. Dan ternyata memang betul ada beberapa keterangan dari pihak penyidik saat itu pada saat Yosef mulai membuat narasi seperti itu, memang betul kakaknya Yanti yang kalau nggak salah bekerjanya itu kan dia sebagai kayak serabutan dan berjualan juga di sana. Dan ternyata nggak lama setelah Yosef mengatakan itu ke aku pribadi dan juga sejumlah YouTuber lainnya, ternyata betul kakaknya Yanti itu baru aja diperiksa. Artinya, apakah sebegitu powerfulnya seorang Yosef bisa mendirect dari ini adalah dugaannya adalah oknum-oknum gitu. Karena ini di masa-masa kegelapan loh teman-teman. Tapi kalau kita cross check secara umum ya, Yosef itu berusaha kayaknya membuat bingung kasus ini ya. Membuat bingung tuh dengan melibatkan banyak sekali orang-orang yang secara motif juga kurang kuat sebenarnya. Motifnya maksudnya ya apa sih yang diuntungkan dari mereka? Ya walaupun itu bukan satu-satunya cara untuk menavigasi siapakah pelaku sebenarnya, tidak juga harus diawali dengan tersebut ya. Tetapi kalau kita ingat, nama-nama yang disebutkan Yosef pertama kali di masa-masa kegelapan itu adalah pertama adalah Wahyu, kemudian juga Kosasih, kemudian juga satu lagi aku lupa namanya, ada 3 orang yang mereka semua itu bahkan ada yang kakak adik dan juga mereka berperan adalah karyawannya Yosef yang bekerja sebagai kepala sekolah ataupun juga bendahara dan sebagainya. Nama-nama itu, Wahyu, Kosasih, itu semuanya disebutkan, termasuk juga dengan Danu. Bahkan Yosef pun mengirimkan foto-foto kebersamaan Danu dengan 3 orang tersebut ke banyak orang, gak cuma aku pribadi gitu. Tapi dari awal berapa ya, mungkin beberapa, Yosef itu mulai menghubungi aku setelah mungkin ya hampir setahun ya setelah kejadian ya. Pada saat Yosef memberikan foto-foto itu ke aku pribadi dan dikatakan, lihat nih Bang Anjas, mereka tuh sering ketemu, mereka tuh sering ngobrol dan sebagainya. Aku tidak melihat hubungannya, mereka keterlibatannya ada gitu. Karena kalau masalah Danu, kalian bisa cek jejak digital. Dari episode pertama aku membahas kasus Subang, Danu itu adalah yang paling aku curigai dengan berbagai macam temuan, puntung rokok, jejak-jejak dia di lokasi, kemudian juga luka dia di kaki, itu yang sudah dicurigai dari banyak netizen, termasuk aku juga pribadi. Walaupun aku curiga dengan Danu, tapi disangkut pautkan dengan orang-orang tadi, ya
Aku tidak melihat hubungannya di mana. Itu kan peristiwa bisa aja fotonya sudah lama. Namanya juga kerja satu tim gitu, satu kantor bisa aja lagi makan bareng dan sebagainya. Nah, itu kan aneh ya menurut aku pribadi, walaupun ya kita coba lihat nanti keterangan selanjutnya. Karena juga ketiga orang yang aku sebutkan tadi pun juga sudah berkali-kali diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Itu kan amazing ya, seorang Yosep punya power gitu untuk ngasih tahu siapa yang harus diperiksa. Mertuanya Yoris pun atau orang tuanya Yanti pun juga sudah diperiksa. Kakaknya Yanti pun juga sudah diperiksa. Hebat ya, Yosep bisa meng-guide semuanya. Terus juga bukan cuma mereka, tapi juga kan mengenai kekasihnya Amel ya, Diki, yang namanya Diki. Itu pun juga sama, di rekaman yang lalu yang sudah dipublikasikan bahwa Yosep bilang, ayo dong biar berimbang, coba itu dibahas, dianalisa gitu ya, mengenai Diki, mantan kekasihnya Amel, dan keluarganya yang katanya juga ada anggota, itu mencurigakan dan sebagainya. Intinya adalah ke arah situ. Aneh kan? Terus kemudian di masa-masa kegelapan berikutnya, Yosep pun juga menceritakan tentang Yoris. Awalnya memang kita melihat Yosep itu kan sempat ada membuat video ya di channelnya Indra Zainal ya, di Kepala Desa Jalan Cagat. Ada kata-kata yang dikatakan bahwa kami itu adalah anakku satu-satunya, aku titipkan dan sebagainya. Kayaknya kesan mau perpisahan itu kalau nggak salah setahun setelah terjadinya kasus ini kan ya. Kesannya masyarakat itu menilai bahwa Yosep ini sayang banget sama Yoris, pengen dia itu diselamatkan karena kecurigaan ke Yoris juga cukup tinggi saat itu. Tetapi di 2 tahun terakhir ini ada masa-masa atau periode di mana Yosep itu juga sering menyerang Yoris gitu kan ya. Misalnya dengan rekaman yang terakhir kita bahas di video live, di situ menunjukkan bahwa Yosep menegaskan begini, cobalah kamu pikir gitu kan ya, ngobrol dengan salah satu YouTuber gitu. Coba dipikir, yang bisa nyetir mobil Alphard itu siapa? Terus coba kamu pikir, dia itu kalau ke TKP selalu pakai sarung tangan. Dia itu IQ-nya tinggi di atas rata-rata. Kemudian pada saat yang lawan bicaranya itu merespon, oh Yoris ya. Terus Pak Yosep bilang, ya makanya itu yang harus digali lebih dalam sama penyidik gitu. Jadi kesannya Yosep ini mengarahkan dugaannya gitu, oknum-oknum untuk melakukan penyidikan, pendalaman sama orang-orang tersebut. Karena dari nama-nama yang disebutkan semua oleh Yosep, itu semuanya sudah diperiksa sama Polda Jawa Barat, dilakukan pendalaman lagi. Kalau dicek, ya Wahyu, Kosasi, terus juga keluarga dari pihak Yanti, itu diperiksakan juga cukup banyak sebenarnya, sudah beberapa kali. Tetapi kenapa dari pihaknya Yosep tidak pernah mau nih mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang misalnya, pernah sih Yosep itu bilang, awalnya saya juga curiga sama Bu Mimin, sama anak-anaknya. Makanya itu menjadi alasan saya di awal-awal kejadian, saya itu tidak mau tinggal bersama dulu sama Bu Mimin. Saya tinggal di tempat adiknya, Mulyana. Tetapi kan ternyata, kalau aku analisa sekarang, itu hanyalah bagian framing doang gitu. Bagian ya mungkin strategi aja gitu. Tapi tidak pernah kita mendengarkan rekaman ngobrol, coba dong diperiksa Mimin, diperiksa Abi, Arigi, atau diperiksa juga Mulyana atau keponakannya Arif dan sebagainya. Yosep tidak pernah ngomong seperti itu pada saat rekaman-rekaman dia ngobrol yang secara beredar. Dia pernah ngomong seperti itu adalah di media secara langsung. Awalnya saya curiga, tapi tujuannya juga untuk meyakinkan bahwa banyak yang meringankan dirinya. Kan misalnya dikatakan begini kan, Mulyana pun juga sama ya, adik dari Yosep mengatakan, saya pun juga sama. Saya adalah orang yang mencarikan pengacara untuk Yosep gitu. Saya awalnya juga curiga sama kakak saya. Tapi saya udah yakinkan, saya sudah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J kan. Memang dia tidak bersalah begitu. Nah, itu kan walaupun awalnya berusaha membuat narasi ada kecurigaan, tetapi pada akhirnya adalah ya meringankan mereka. Tapi kenyataannya kita sudah tahu Polda Jawa Barat sudah menetapkan Yosep sebagai tersangka. Bahkan dari kuasa hukumnya pun tidak melakukan pra-peradilan untuk Yosep. Pra-peradilan dilakukan hanya untuk Mimin, Abi, dan juga Arigi. Artinya apa? Artinya bahwa janggal gitu. Kan sama-sama alat bukti yang dipakai adalah dano kan ya. Keterangan dari saksi atau keterangan dari terdakwa. Tapi kenapa yang dijadikan hanya untuk pra-peradilan hanya 3 kliennya aja? Bagi aku sangat yang aneh. Nah, kemudian mengenai iri atau tidak iri dari hatinya Yanti, menurut aku
itu nggak bisa menjadi jaminan ya. Misalnya gini, kayak misalnya aku benci nih sama beberapa orang, kan bukan berarti orang yang semuanya aku benci aku habisi, kan tidak. Juga sama Danu gitu, ternyata kan Danu gila ya, dia nggak ada masalah sama Bu Tuti, nggak ada masalah sama Amel, cuman gara-gara dia begitu kagum sama Yosep, sering dikasih uang, sering dibantu, ngerasa hutang budi, atasannya juga, tapi dia malah menghabisi Amel dan Bu Tuti. Yang katakan dulu, bahkan Yosep itu beberapa kali juga sempat bilang ya ke aku pribadi, bahwa Danu, waktu awal-awal Danu mulai dicurigai, terutama masalah puntung rokok saat itu, Yosep pun pernah mengatakan bahwa kayaknya si Danu itu emang naksir sama anak saya gitu. Dikatakan, saya itu tidak mungkin melukai anak saya. Orang selama hidupnya aja saya tidak pernah mencubit dia sedikit pun, tidak pernah gitu. Saya nggak tega melakukan hal seperti itu, mana mungkin saya melakukan hal sebegitu kejinya. Ya memang dari awal kan selalu dikatakan bahwa menurut Yosep, Danu itu adalah saksi mahkota yang harus terus dikucek istilahnya kan. Dalam rekaman tersebut Yosep bilang, kucek aja terus Danu itu, pasti bakal kebongkar semuanya. Dan ternyata memang betul kebongkar, tapi sayangnya justru ini malah membuka semua apa yang telah terjadi di malam hari itu. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook pageku, Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.